Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Budina di mata pelajaran Matematika Wajib kelas 10. Oke, jadi mulai hari ini kita akan masuk ke bab 3. Jadi untuk bab 3 ini kita akan masuk ke sistem persamaan linear. Sistem persamaan linear. Jadi kalau di bab 3 ini fokusnya akan di 2 variabel dan 3 variabel. Sebenarnya ada juga ya yang 1 variabel, cuma itu kan udah kita bahas waktu di bab 1. Sebelum masuk persamaan mutlak sudah saya bahas tentang sistem persamaan linear 1 variabel. Nah, untuk di bab 3 ini akan fokusnya di 2 variabel atau SPLDV, sistem persamaan linear 2 variabel, dan SPLTV, sistem persamaan linear 3 variabel. Nah, untuk hari ini saya akan masih bahas di SPLDV atau sistem persamaan linear 2 variabel. Sebenarnya kalau untuk materi ini, SPLDV ini sudah kalian pelajari waktu di SMP atau MTS. Contoh soalnya seperti ini, diketahui sistem persamaan 3x plus y sama dengan 5, 2x plus 3y sama dengan 8. Tentukanlah himpunan penyelesaiannya. Jadi kalau 2 variabel, ya hurufnya ada 2. Di sini ada x dan ada y. Kalau kalian ingat, kalau SPLDV ini penyelesaiannya dengan menggunakan ada 2 metode, yaitu metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, di sini langsung saja saya gunakan cara yang paling mudah ya. Jadi kalau misalkan ada 2 sistem persamaan seperti ini, yang paling mudah pertama kita akan menggunakan metode eliminasi atau menghilangkan salah satunya. Oke, di sini saya tulis ulang ya. 3x plus y sama dengan 5, 2x plus 3y sama dengan 8. Nah, jadi kalau untuk metode eliminasi ini kita akan hilangkan salah satunya. Boleh yang x, boleh yang y. Salah satunya saja, bebas. Nah, kalau di sini misalkan saya mau pilih yang x. Jadi yang dipilih itu yang sebenarnya yang angkanya sama. Misalkan di sini 3x, sini 3x. Nah, itu yang dihilangkan. Cuma karena di sini beda 3x, 2x, di sini y dan 3y kan sama-sama beda ya. Jadi kalian boleh milih yang mana saja yang memudahkan kalian. Misalkan di sini saya menghilangkan yang x. Jadi gini. Kita harus samakan dulu angka yang di depan x-nya. Di sini kan atas 3x, bawah 2x. Gimana caranya supaya sama? Jadi kita kalinya dibalik. Ini kan 3, di sini 2. Berarti di sini dibalik. Berarti yang sini dikalinya 2, di sini dikalinya 3. Nah, gitu. Ini kan di bawah 2, kita tulis yang di atas yang 2, yang di atas 3 kita tulis bawah 3. Artinya apa? Artinya ini sederetan, semua yang atas dikali 2, yang bawah dikali 3. Oke, kita kali ya. 3x kali 2 berarti 6x plus y dikali 2, 2y sama dengan 5 dikali 2. Ini juga dikali 10. Nah, yang bawah dikali 3 berarti 2x kali 3, 6x plus 3y kali 3, 9y sama dengan 8 dikali 3, 24. Nah, baru nih di sini kita eliminasi. Jadi eliminasi ini adalah menghilangkan. 6x dikurang 6x berarti di sini habis ya, atau jadi kosong. 2y min 9y berarti jadi min 7y sama dengan 10 min 24 berarti min 14. Maka y sama dengan, ingat di sini perkalian, lawannya adalah pembagian. Min 14 dibagi min 7, maka y-nya sama dengan 2. Nah, ini tadi yang awal ini adalah metode eliminasi. Jadi di awal ini kita gunakan eliminasi namanya. Nah, setelah kita dapat nilai salah satunya, di sini kita sudah dapat nilai y, maka kita masuk ke metode substitusi atau memasukkan angka y ini. Kemana? Memasukkannya ke salah satu sistem persamaannya. Jadi boleh yang ini atau boleh yang ini, bebas saja. Saran saya pilih yang lebih mudah. Oke, di sini kan sama ya, angkanya sama-sama kecil lah. Mungkin saya ambil yang atas nih, karena angkanya lebih kecil. Misalkan saya ambil yang atas ya, 3x plus y sama dengan 5. Ingat di sini kita sudah dapat y-nya 2, maka kita ganti y-nya dengan angka 2 di sini. Berarti jadinya 3x plus y-nya diganti 2 sama dengan 5. Berarti 3x sama dengan pindah ruas
5 dikurang 2 ya. Berarti 3x sama dengan 3. Maka x sama dengan 3 dibagi 3. Maka dapat x-nya sama dengan 1. Seperti itu. Berarti kita dapat nih untuk himpunan penyelesaiannya. Maka HP-nya x, y adalah 1,2. Nah, seperti itu. Oke ya. Jadi di sini untuk SPLDV ini kita menggunakan dua metode. Ingat, jangan sampai kebalik. Metode yang pertama itu eliminasi atau menghilangkan salah satunya. Boleh X, boleh Y, terserah kalian. Boleh yang mana saja, pilih yang lebih mudah. Ingat ya, angkanya harus sama di sini. Karena di sini saya mau menghilangkan X, maka saya samakan untuk angka X-nya. Saya ganti, saya kali, ini dikali 2, ini dikali 3. Ingat, tinggal dibalik aja angkanya. Kalau sudah, kita pasti dapat salah satunya. Kalau di sini kita hilangkan X, ya kita dapatnya Y. Kalau kita hilangkan Y, maka di sini dapatnya X. Nah, kalau udah dapat salah satunya, tinggal kita substitusi atau memasukkan nilai Y ini ke salah satu sistem persamaannya. Boleh pilih yang atas atau yang bawah. Saran saya pilih yang lebih kecil. Di sini saya ambil yang pertama, 3x plus Y sama dengan 5. Nah, kita substitusi dan setelah itu kita operasikan sampai akhirnya kita dapat nilai X. Maka dapat himpunan penyelesaiannya seperti ini. Untuk penulisan himpunan penyelesaian seperti ini ya. Himpunan penyelesaian dari X, Y. Jangan sampai kebalik. X-nya yang 1, Y-nya yang 2. Oke, seperti itu ya. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua. Di sini bentuknya 8 per X ditambah 3 per Y sama dengan 3. 4 per X ditambah 9 per Y sama dengan 4. Soalnya sama ya, kita harus menentukan X dan Y-nya itu berapa. Nah, khusus soal yang seperti ini, jadi dia bentuknya pecahan tapi X dan Y-nya yang di bawah. Jadi kalau untuk soal seperti ini, kita harus gunakan pemisalan. Jadi kita misalkan dulu nih. Kita gunakan pemisalan. Misal, ini kan 8 per X. Itu artinya 8 dikali 1 per X. Oke. Jadi kalau saya jabarkan di sini kan 8 per X. Ini sebenarnya sama saja seperti 8 dikali 1 per X ditambah 3 dikali 1 per Y sama dengan 3. Yang ini juga sama seperti itu, 4 dikali 1 per X ditambah 9 dikali 1 per Y sama dengan 4. Nah, sekarang kita misalkan nih 1 per X dan 1 per Y-nya menjadi sebuah huruf baru lah. Misalkan saya gunakan huruf P deh. Misalkan P adalah 1 per X dan Q sama dengan 1 per Y. Ini pemisalan yang saya buatnya. Oke. Jadi 1 per X-nya kita ganti P dan 1 per Y kita ganti Q. Oke, saya lanjutkan di sini aja ya. Berarti kan jadinya di sini 8 dikali 1 per X berarti jadinya 8 P plus 3 Q sama dengan 3. Untuk yang ini 4 P ditambah 9 Q sama dengan 4. Nah, kalau sudah bentuk seperti ini berarti sama kayak tadi dong ya. Cara pengerjaannya sama. Jadi dia akan menggunakan eliminasi dan substitusi sama saja. Oke, ingat ya, kita mulai dengan metode eliminasi. Oke, kita mulai dengan mengeliminasi. Eliminasi. Oke, ini ya, saya pindah. Ini saya pindah ke bawah. 8P plus 3Q sama dengan 3. 4P plus 9Q sama dengan 4. Oke, ingat kalian boleh bebas yang mana saja yang kalian mau eliminasi. Misalkan di sini saya mau eliminasi yang P deh. Di sini 8, di sini 4. Sebenarnya gampangnya boleh kayak tadi saya. Berarti kan dikalinya yang atas dikali 4, bawah dikali 8, ya kan ya.
Cuma menurut saya angkanya kebesaran, boleh juga. Yang penting dia akan menjadi angka yang sama. Di sini saya kali 1, di sini kali 2. Nah, jadinya seperti apa? Nih, kalau atas berarti kan tetap dikali 1 ya. 8P plus 3Q sama dengan 3. Nah, yang bawah saya kali 2. Kenapa? Karena kalau 4 dikali 2 hasilnya 8. Akan sama kan seperti yang atas. Berarti 8P plus 9 dikali 2, 18Q sama dengan 4 dikali 2, 8. Oke, kita eliminasi, berarti 8-nya habis ya. 8P dikurang 8P 0. 3Q min 18Q berarti min 15Q sama dengan 3 min 8 min 5. Maka Q sama dengan min 5 per min 15. Min dibagi min hasilnya plus, maka Q sama dengan 1 per 3. Nah, baru dapat Q-nya 1 per 3. Ingat, kalau sudah dapat satu angka, maka kita gunakan substitusi. Oke, kita akan substitusi ke salah satunya, yang atas atau yang bawah, silahkan. Misalkan saya gunakan yang bawah deh ya. Untuk yang sekarang saya gunakan yang bawah nih. 4P plus 9Q sama dengan 4. Ingat Q-nya kita ganti 1 per 3, maka 4P ditambah 9 dikali 1 per 3 sama dengan 4. 4P ditambah 9 kali 1 per 3 atau 9 dibagi 3, 3 ya, sama dengan 4. Berarti 4P sama dengan, udah ruas, 4 min 3. 4P sama dengan 4 dikurang 3, 1. Maka P sama dengan 1 per 4. Nah, kita sudah dapat nih P-nya 1 per 4, Q-nya 1 per 3. Tapi kita harus ingat lagi, di soal ini kan awalannya soalnya X dan Y kan. X dan Y, bukan P dan Q. Maka kita harus kembalikan lagi ke posisinya semula yang ini. P sama dengan 1 per X, maka nanti X-nya berapa? Gitu. Oke, jadi di sini ya, dari pemisalan ini kan P sama dengan 1 per X. P-nya itu ini ya, 1 per 4. 1 per 4 sama dengan 1 per X. 1 per 4, 1 per X. Maka X-nya sama dengan 4, karena dia sama-sama di bawah. Gitu. Satu lagi yang Q. Q sama dengan, ini pemisalan, ingat, 1 per Y. Kita ganti Q-nya dengan 1 per 3. 1 per 3 sama dengan 1 per Y. 1 Y 3. Maka Y-nya sama dengan 3. Berarti himpunan penyelesaiannya dari X dan Y adalah 4,3. Nah, seperti itu. Oke. Ingat ya, contoh soal yang kedua ini dia bentuknya pecahan, di mana X dan Y-nya ada di bawah, maka kita harus lakukan pemisalan seperti ini terlebih dahulu. Dan ingat juga di akhir jangan lupa kita harus kembalikan lagi ke awal, karena di sini soalnya XY ya kan. XY bukan PQ, maka untuk hasil akhirnya juga harus kita ubah ke bentuk X dan Y seperti itu. Oke, untuk SPLDV ini seharusnya sih kalian harusnya sudah paham lah ya, sudah harusnya tinggal lebih banyak latihan lagi aja supaya lebih lancar, karena ini sudah kalian pelajari sebelumnya. Diingat lagi aja caranya, yang pasti metodenya hanya 2, eliminasi dan substitusi. Eliminasi itu adalah menghilangkan dan substitusi adalah memasukkan. Oke, saya rasa cukup sekian untuk materi hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.